akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri adalah proses kemenangan yang sejatinya mengajak kita untuk menggapai kemenangan sesungguhnya. Kembali kepada fitrah. Maka fitrah itu ada dua, taqwallah wa husnul khuluq. Membawa seseorang untuk selalu taqarrub kepada Allah dan berbuat baik kepada setiap manusia. Allahu Akbar. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kau cukupkan bilangannya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah atas petunjuk Allah, wa la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Maka kemenangan yang sejati adalah kemenangan yang menjadikan kita orang-orang yang sempurna, agar selalu taat kepada perintah Allah, dan orang-orang yang senantiasa menjadikan akhlakul karimah, berbudi pekerti yang baik kepada manusia. Maka orang yang setelah mengalami Ramadannya, kemudian dia beridul fitri, kembali pada fitrah, berarti menjadi la'allakum tattaqun, orang yang sempurna perilakunya, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Berlebaran, bergembira, itu hak setiap orang. Tetapi jangan berlebihan. Inilah kenapa rasa syukur harus kita pegang, termasuk dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Pola sehat harus tetap dijaga. Sebab kata Nabi, ni'matani maghbunum fihima katsirum minan nasi sihat wal farau. Dua nikmat yang sering dilalaikan, as-sihat wal farau, sehat dan waktu luang. Oleh karenanya di dalam Quran surah Al-Baqarah 168, Allah menjelaskan tipikal makanan yang mesti dipilih, tipikal minuman yang mesti dipilih. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah, minumlah dengan makanan yang halal dan baik. Nah, konteks halal dan baik harus bisa diterjemahkan dan tidak bertentangan dengan jurnal kesehatan. Bahkan diulangi dengan redaksi yang mirip di dalam Quran surah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dan minumlah makanan yang senantiasa baik. Nah, hal inilah yang menjadi tolak ukur kita. Kalau ternyata bersenang-senang boleh, berlebihan tidak boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Salam Mbak, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk. Ustaz Riza Muhammad, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kalau sekarang tuh kalau ketemu pasti tidak hanya sekedar tanya kabar, tapi gimana? Sehat-sehat ya, Nah, sekarang. itu penting banget. Terasa sekali kesehatan penting. Betul Sekali ya. Makanya saya berikan satu ultimatum peringatan Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nasi sihatu wal farau. Jadi nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang, sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang, sepertinya betul. Setelah 1 tahun lebih kita di pandemi ini jadi terasa sekali sehat itu penting. Nah, waktu sekali. Luang sekarang harus banyak disadari ya. Nikmat waktu luang, Masya Allah. Tadi diawali dengan takbir ya. Nuansa lebaran ini, Hari Raya Idul Fitri, itu tuh biasanya identiknya dengan sesuatu yang baru ya. Baju baru, tapi selain itu juga ada identiknya dengan makanan, ketupat, opor, rendang, kue-kue lebaran yang pastinya alhamdulillah enak-enak, manis-manis. Tapi yang enak belum tentu sehat loh. Nah itu dia, yang enak belum tentu sehat. Ayo ingat ya. Karena harus diingat juga bahwa Hari Raya Idul Fitri ini yang harus kita maknai dengan tetap terus menjaga kesehatan. Betul. Apalagi saat ini kita masih di masa pandemi nih. Jadi lebaran boleh, tapi makan sembarangan jangan. Iya, berlebihan juga nggak boleh Mbak. Jangan berlebihan ya. Tabadzirah.
innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan berlebihan dalam makan dan minum, sebab yang berlebihan adalah temannya syaitan. Nggak mau, saya nggak mau jadi temannya setan, jadi jangan berlebihan dalam segalanya ya. Nah, kita berbicara mengenai sehat ini ya, di hari yang insya Allah Fitri ini, kabarnya nih Ustadz Riza merintis sekolah sehat. Nah, apa itu sekolah sehat, mohon izin? Jadi sebenarnya banyak orang yang tidak menyadari kalau ternyata dalam Islam itu ada faktor-faktor jurnal kesehatan yang memang sesuai dan similar, ya kan? Contohnya begini, ketika berbuka puasa, kalau ada dikatakan berbukalah dengan yang manis, hal ini berhati-hati, Mbak. Karena bisa mengiring satu opini untuk manis hingga mengkonsumsi makanan atau minuman yang salah. Padahal kan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan juga riwayat Ahmad, Rasulullah menjelaskan, yuftiru ala rutabat. Berbukalah engkau dengan rutab, kurma yang masih basah. Qabla ayyusalli, sebelum engkau salat. Fa ilam takun rutabat, kalau tidak ada rutabat, fa'ala tamarat, makanlah tamar, yakni kurma yang sudah dikeringkan. Kemudian fa ilam takun hasawat, kalau tidak ada tamar, mimma, silakan minum air. Nah, berarti apa? Rasulullah tidak menyebutkan makan gorengan. Iya kan? Tidak boleh. Rasulullah tidak menyebutkan makanan-makanan yang kandungan kalori dan lemaknya tinggi. Justru buah rutab, kemudian tamar, kalau tidak ada dua-duanya minum air. Komponen air inilah yang sebenarnya betul-betul konsumsi minuman yang sehat, yang wajib ada ketika kita berbuka puasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi memang sehat itu berhubungan sekali dengan kehidupan, mensupport kehidupan kita di dunia juga, karena dunia memang supaya mensupport ibadah kita juga pastinya. Tapi untuk kepikiran mendirikan sekolah sehat ini kenapa? Iya, jadi berkaca kepada kebutuhan Quran dan hadis, di mana memang manusia itu perlu sehat. Makanya saya ingin mengajak orang-orang ini untuk menerapkan pola sehat sesungguhnya. Karena teori sudah benar, prakteknya salah. Ya kan? Teori sudah ada, prakteknya salah. Saya lihat kasus banyak nih orang yang mengalami obesitas, kegemukan, ya, kemudian penyakit-penyakit akibat dari mengkonsumsi makanan yang tidak baik atau tidak sehat. Nah, berangkat dari situ saya mengkombinasikan sekolah sehat di mana ada exercise to gym, kita ke gym, kemudian dikombinasikan dengan healthy food sama healthy drink. Jadi minuman dan makanan sehat yang kita racik berbarengan. Jadi cateringnya dari kita 1 bulan tubuh sudah kembali kepada berat ideal. Just one month ya gitu ya. 1 bulan loh, ini harapan semuanya ya, ideal dan sehat yang paling penting. Nah, masih dengan suasana lebaran nih Ustadz, pasti banyak makanan yang ini menggoda nafsu kita. Ini kata lain dari godaan-godaan ya, yang juga menggoda nafsu kan bahaya juga ya. Apalagi kalau setelah menjalani puasa sebulan, ingin rasanya makan semua yang enak-enak nih. Nah, sahabat sehat, walaupun sudah lebaran, jangan sampai menyepelekan makanan dan minuman yang kita konsumsi ya. Itu penting sekali, karena bisa saja aku kalau lebaran itu biasanya makanan favoritnya yang pertama adalah lontong sama opor ayam. Terus kalau kue-kuehannya aku paling suka kastengel, keju-kejuan. Kalau pada saat lebaran biasanya kita tradisi keluarga itu makan lontong sayur. Terus ada sedikit khas Sumatera, itu ada rendang, ada juga opor, ya kurang lebih seperti itu. Biasanya ya ketupat, rendang, opor, kayak gitu nggak jauh lah. Oh pasti, nastar, terus kastengel, putri salju. Ya, dari segi makanan, sekarang kan lagi kondisi pandemi ya, mungkin saya lebih banyak menjaga makanan yang tidak terlalu banyak mengandung lemak, seperti santan-santanan, terus juga makan makanan yang tinggi kolesterol ya, walaupun tidak dipungkiri pada hal tertentu mungkin akan memakannya tersebut gitu. Sometimes iya, sometimes enggak, tergantung lagi moodnya aja sih. Kalau seandainya lagi pola sehat ya aku nggak makan yang santan-santanan kayak gitu. Tapi kalau lagi aku emang lagi moodnya lagi sehat gitu untuk makan makanan sehat ya aku makan makanannya yang sayur-sayuran gitu sih, menghindari gula-gula.
kalau untuk masa kini pola hidup sehat itu ya keinginan doang ya, niatnya doang. Tapi kalau dijalanin ya nggak begitu juga sih. Ya, kita kembali lagi di Healthy Talk, jaga mineralmu, jaga sehatmu. Nah, tadi kita sudah tahu nih pendapat dari masyarakat, makanan favorit saat lebaran ya Ustadz tadi. Semuanya disebutin lontong, opor, rendang, berminyak, bersantan, dan lain-lain. Dan kue-kuenya manis-manis semua. Tadi sebelumnya juga saya tanya ke Ustadz gimana kalau lebaran itu sama keluarga, adakah kalap-kalapnya makan atau bagaimana? Saya enggak, saya request sama istri. Kalau keluarga ada makanan seperti itu, saya mesti dimasakin makanan yang steamboat, yang rebus, atau yang panggang. Saya hindari makanan penggunaan MSG, kemudian garam yang too much berlebihan, kemudian nggak pakai santan, nggak pakai minyak. Wow. Jadi itu selalu saya biasakan. Walaupun di event-event saya diundang kemana, saya pilih makanan Mbak Terry. Mana yang memang bagus untuk tubuh, saya ambil, yang tidak saya tinggalkan. Memang harus kuat godaan sih. Iya, kuat godaan dan memang kesadaran dari diri kita sendiri. Betul. Semuanya ya. Nah, ini sekarang nih Ustadz, mohon izin kita kedatangan bintang tamu lagi nih ya. Masya Allah. Luar biasa. Langsung saja kita panggil Raisa Broto Asmoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih banyak. Masya Allah, sehat, semangat ya, alhamdulillah. Kalau lihat Reza cantik jadinya gitu. Nah, tadi Reza juga lihat ya tayangan mengenai pendapat masyarakat. Ini yang lebaran makanannya itu tadi opor, rendang, kue nastar tuh sebutin aja tuh satu-satu. Ini menurut Reza bagaimana nih? Kan kalau lebaran suka makannya banyak dan kalap, itu jadi kata-katanya jadi satu tuh biasanya satu paket, bagaimana? Iya sih, emang ya kadang-kadang kan suka tergoda ya, apalagi lagi lebaran gitu kan. Tapi sebenarnya aku tuh tipe orang yang memang sangat menjaga sih pola makan gitu. Jadi walaupun pengen nih, lagi pengen makan makanan yang manis-manis, atau lagi pengen makan gorengan gitu, atau yang bersantan ya, biasanya kalau lagi lebaran banyak sekali santan-santan gitu ya. Tapi tetap aku jaga porsinya, jangan sampai berlebihan gitu. Dan yang terpenting juga tetap diimbangi dengan konsumsi air mineral. Itu yang penting. Dan kalau nih ya, kalau sudah kalap seperti itu, bagaimana sih cara menjaga pola hidup sehat setelah lebaran, Reza? Iya, kalau udah sempet kalap nih ya, pada saat lebaran gitu, apalagi kalau lebaran makannya porsinya jadi berlebihan. Terus jadi lupa ya, habis makan ini, oh pengen yang ini juga, pengen ini juga. Nah, balikin lagi deh pola hidup sehatnya setelah lebaran gitu. Jadi paling mudah sih sebenarnya kita atur lagi aja caranya mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang. Jadi kalau selain makanan pokok ada lauk pauk, harus disertai juga dengan sayur dan buah-buahan gitu. Terus biasanya juga saran dari aku sih olahraga lagi yang rutin habis lebaran gitu. Tapi yang paling utama sebenarnya harus banyak minum air mineral. Jadi jangan sampai nih kita terlalu kalap makan makanan semuanya, tapi kita sampai lupa minum air mineral yang berkualitas. Nah, air ini dalam agama pun itu memiliki posisi yang teratas dalam kehidupan Mbak Raisa. Dalam Quran surah Al-Anbiya di ayat yang 30, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy afala yu'minun. Diciptakan kehidupan itu komponennya semua terbanyak dari air. Masya Allah. Jadi memang air ini sangat dibutuhkan dalam tubuh. Makanya porsi kalau minum air banyak dan itu proporsional, itu sangat menyehatkan. Apalagi air mineral ini kan detoksifikasinya bagus. Benar sekali. Membuang racun-racun dalam tubuh. Benar-benar menyehatkan jadinya ya, membantu kesehatan kita. Nah, kalau menurut Ustadz Riza, ini dalam Islam sendiri, ini bagaimana sih cara menjaga gaya hidup sehat? Masya Allah. Rasulullah itu adalah orang yang paling sehat. Masya Allah. Ya, yang pertama adalah beliau mengajarkan makanlah setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, itu memang agak susah ya. Makan pada saat lapar terasa nikmat, tapi disuruh berhenti sebelum kenyang. Karena overload ini membuat tubuh kita betul-betul nggak enak. Selain juga kurang bagus buat kesehatan ya Mbak. Nah, terapi dari Rasulullah ini kita praktekkan dalam kehidupan. Terus beliau itu menghindari makanan-makanan yang berbau menyengat, seperti bawang-bawangan. Beliau biasanya nggak mau. Jadi kemudian mengkonsumsi makanannya juga yang serba dipanggang atau direbus atau dikukus. Kalau digoreng penggunaan minyak enggak. Kalaupun pakai minyak zaitun itu pun dilumur seperti salad.
atau dilumurkan ke roti yang agak keras, bukan melalui pemanasan atau gorengan. Nah itu yang saya terapkan. Tapi emang benar stamina sih, jarang sakit. Tubuh juga enak gitu. Aktivitas apapun yang membutuhkan energi, kita tetap staminanya bagus. Iya, jadi memang sudah dicontohkan semuanya ya, betul. semua yang baik. Oleh karena itu kan Rasul suri tauladan kita banget untuk mengikuti apa yang baik dalam kehidupan ini. Nah, setelah 1 bulan nih berpuasa, kemudian minuman dan makanan yang baik untuk dikonsumsi seperti apa? Setelah berpuasa apa pas saat puasa? Setelah berpuasa sebulan nih, bagaimana? Oh iya, maka ada satu makanan yang memang dianjurkan untuk selalu ada, yaitu buah-buahan. Wah, ya. Makanya kalau di Arab kan kurma rata-rata Mbak ya, itu sangat bagus. Jadi buah-buahan itu adalah hal yang wajib yang mesti ada di rumah. Makanya kalau kita makan buah-buahan pasti tubuh lebih sehat. Bahkan di dalam Quran dijelaskan beberapa buah surga yang dihadirkan di muka bumi. Pisang, anggur, kurma, tin dan zaitun. Ini buah-buahan yang memang bagus untuk tubuh. Nah, itu yang biasanya dikonsumsi, Mbak. Banyak Itu makan yang buah. baik untuk tubuh. Jadi kita juga jadi tahu tadi dari Reza bahwa jadi beda-beda ya kandungan air mineral itu. Jadi selain buah-buahan kita tetap harus penuhi asupan air mineral. Nah, yang penasaran seperti apa sih kandungan air mineral yang baik untuk tubuh kita? Dan bagi yang ingin bertanya baik untuk Ustadz Riza atau Reza, silakan ya WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini. Nanti kita akan jawab di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Healthy Talk, jaga mineralmu, jaga sehatmu. Ya, kita kembali lagi di Healthy Talk, jaga mineralmu, jaga sehatmu. Masih ditemani Ustadz Riza Muhammad dan juga Reza Broto Asmoro di sini, alhamdulillah. Dan sesuai janji kami tadi, kalau di segmen ini kami akan membacakan pertanyaan dari sahabat sehat di rumah. Baik, pertanyaan ini yang pertama dari Agus, nih mohon izin di Solo. Untuk Ustadz nih, Untuk Ustadz, saya ya, boleh Masya ya? Allah, ya, siap. Pertanyaannya adalah, berapa lama prosesnya agar badan bisa keker, tahu nggak keker apa sih, sterek gitu ya? Seperti Ustadz Riza. Dan tipsnya bagaimana nih? Terima kasih katanya. Agus pengen keker juga ya Gus. Gimana Ustadz? Jadi saya ada home gym. Karena emang saya suka nge-gym, jadi sering ke tempat gym, pulang lama, oh yaudah, saya home gym aja. Lucu banget sih. Jadi saya bikin home gym di rumah dengan latihan rutin intensitas seminggu itu 5 kali. 48 jam memang harus break untuk menjaga tubuh agar tetap bagus. Kemudian makanannya dijaga, istirahatnya dijaga. Insya Allah itu diterapkan bisa capai apa yang kita inginkan. Iya, begitu Agus. Bagaimana, siapkah nge-gym tiap hari Gus? Tapi makanannya juga dijaga semuanya istirahat. ya. Sama minum yang cukup. Minum yang cukup. Karena itu paling dia. penting kan, seringnya haus kalau kita olahraga kan. Pasti. Iya. Baiklah Agus, siap ya Gus ya. Dan selanjutnya untuk Reza nih. Iya. Dari Dini, ini seorang wanita di Jakarta Timur. Untuk Kak Reza, air minum yang baik emang kayak gimana sih Kak? Bukannya semua air sama aja ya? Katanya gitu. Bagaimana jawabannya? Wah, jangan salah nih Dini nih. Karena air minum yang baik itu harus yang ada kandungan mineral alami di dalamnya. Karena mineral alami itu baik untuk tubuh kita. Seperti misalnya ada potasium, ada kalsium, ada sodium dan magnesium. Nah, semuanya itu pastinya terkandung di dalam le mineral. Karena di dalam kandungan air le mineral ada magnesium. Yang kita tahu fungsinya baik nih untuk meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian untuk potasium, ini bisa membantu fungsi otot dan syaraf. Terus kalau untuk kalsium, nih apalagi Ustadz sering nge-gym ya kan? Iya, betul. Jadi Terus? baik untuk memelihara kekuatan tulang. Oh, Sedangkan Masya Allah. sodium itu berfungsi untuk mengatur cairan di dalam darah dan jaringan tubuh.
Jadi kualitasnya nggak perlu diragukan lagi nih, sahabat sehat. Dini tadi ya yang bertanya. Oh gitu. Jadi mulai besok saya mesti siapkan banyak nih nilai mineral di rumah. Iya. Setiap Apalagi habis Ustadz nge-gym ya. Iya. Apalagi Ustadz kemana-mana selalu bersama keluarga, sama Iya, betul. istri, sama Iya. anak-anak. Jadi kemana-mana harus bawa. Tapi emang aku Seperti selalu itu ya? sedia di mobil. Selalu bawa ya. Aku taruh di kanan dan kiri karena memang habis ceramah 2 jam biasanya iya. kan keluar keringat luar biasa tuh. Benar-benar. Dan pertama yang saya butuhkan itu adalah air mineral. Oh, Masya Allah. Apapun sebenarnya kita semua profesi apapun memang butuh Iya, ya betul. air mineral ini. Nah, mungkin pertanyaan lebih dalam lagi nih Reza, kenapa kita harus memilih air mineral? Karena lem mineral ini berasal dari sumber mata air pegunungan terpilih yang diambilnya dari kedalaman lebih dari 100 meter di bawah tanah. Masya Allah. Dan dia dikemas langsung di sumbernya menggunakan mineral protection system tanpa tersentuh tangan manusia sehingga mineral tetap utuh terjaga dan tidak terkontaminasi bakteri atau virus dari luar sampai ke tangan kita. Dan kalau soal kualitas, jangan khawatir. Karena lem mineral ini baik dalam kemasan botol atau ada yang galon juga, itu semuanya sangat memperhatikan perlindungan kualitas kandungan mineral alami di dalamnya. Makanya, lem mineral ini menggunakan sistem kemasan termodifikasi dengan teknologi mineral protection system yang ditandai, nih saya contohin ya, botolnya itu keras sebelum dibuka. Dan selain itu juga dilindungi dengan seal cap di sini. Jadi pastinya aman dari pemalsuan dan berasa lebih aman juga karena nggak terkontaminasi udara luar. Oh ya, udah gitu lem mineral kan juga punya nih kemasan yang galonnya. Nah, itu juga selalu baru kemasannya dengan tutup kulirnya yang rapat dan kedap udara. Jadi menjamin si galonnya ini selalu bersih, higienis, dan aman untuk dikonsumsi anggota keluarga kita di rumah. Wah, jadi sekarang nggak perlu ragu lagi nih minum air mineral kemasan karena sudah ada kemasan botol dan galonnya yang bersih dan aman untuk dikonsumsi seluruh anggota keluarga. Berguna banget ini infonya ya Ustadz Apalagi ya. yang paling aku suka itu tadi ya, mineral protection system itu sehingga kadar mineralnya tidak berkurang ya. Iya, tetap terjaga. Itu yang penting banget gitu. Benar-benar. Penting untuk semuanya juga, untuk Iya, kita, betul. untuk semua anggota keluarga juga di sini. Nah, Ustadz, ini Iya. pertanyaan mungkin yang terakhir, apa pesan untuk sahabat sehat di rumah yang menyaksikan ini agar dapat menjaga kesehatan tubuhnya? Iya, sekali lagi peranan Rasulullah mengajak sehat itu sangat penting. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi sihhatu wal farau. Dua nikmat yang sering dilalaikan dan akan berasa manfaatnya ketika dia sakit, yakni sehat dan waktu luang. Manfaatkan kesehatan untuk selalu menjaga. Sebab apa? Kalau tidak dijaga, maka hal itu tidak akan kita dapatkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib kecuali kita yang merubahnya. Membiasakan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan minuman, terutama air mineral, kemudian membiasakan olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, insya Allah tubuh kita akan sehat. Wah, senang sekali. Ini banyak sekali hal baik yang kita dapatkan di pertemuan kita kali ini. Begitu pula dengan sahabat sehat ya, kita harus tahu dan sadari Lebaran bukan menjadi alasan untuk bebas makan dan minum sesuka hati. Ya, walaupun sudah berpuasa 1 bulan ya cukup panjang, tapi kita tetap harus menjaga pola hidup sehat diri sendiri dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita semua berada. Dan oleh karena itu, keterbatasan waktu, saya Terry Putri harus pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Healthy Talk berikutnya. Healthy Talk, jaga mineralmu, Jaga jaga sehatmu. sehatmu. Terima kasih.